Allah menggenapi janjinya bahwa pada hari yang ketiga Ia akan bangkit. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan, menumbangkan kuasa kerajaan kegelapan. Pintu surga kini dibukakan bagi mereka yang menantikannya. Kebangkitan Kristus adalah kenyataan, mengalahkan sengat maut yang mematikan, menghidupkan semangat pengharapan bagi mereka yang di alam kematian. Dan kebangkitan Kristus adalah kebenaran, penggenapan janji dalam firman Tuhan. Takkan ada lagi ketakutan untuk menghadap Yesus Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan dan yang tentunya sangat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Ya, pagi ini saya mau mengingatkan dan mengatakan pada kita semua bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari katakan pada kiri kanan, pada saudara, anak dan keluarga yang ada di rumah, katakan Yesus telah bangkit. Puji Tuhan. Ya, kita patut bersyukur pada Allah kita yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Mari kita satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Dan kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Allah kita yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Mari kita katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Bawa
mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pimpinan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menghabiskan ibadah kita hari ini. Dia Allah yang suci, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang baik bagi kita semua. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 yang murah, yang kuasa, Allah Tritunggal, yang Maha Esa. Suci, 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 semua tunduklah, berikanlah ibadah kepada Tuhanmu. Yang saleh dan malaikat semua sujudlah, sembahlah Allah selama-lamanya. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, dari awal sampai berakhirnya, didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari surat Kolose pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan katakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Saya persilakan.
Shalom Aleichem. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat terkasih. Di Minggu Paskah yang berbahagia ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Gembala GMI Filipi, Gembala kita Bapak Pendeta Jeffrey Kansil. Dengan tema yang akan disampaikan adalah kebangkitannya membarui cara hidup. Kiranya jemaat semua diberkati dan selamat melayani untuk Bapak Pendeta Jeffrey Kansil. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam pemberitahuan yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Yang pertama, kegiatan pelayanan gereja. Semua kegiatan pelayanan sementara masih dihentikan untuk sementara waktu sampai pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu depan bahkan sampai akhir bulan Mei 2020 tetap akan diadakan seperti sekarang ini, di mana tidak ada ibadah minggu yang berkumpul di gereja, melainkan diadakan di rumah masing-masing. Panduan ibadah dalam bentuk rekaman video dan teks akan dikirimkan lagi kepada jemaat semua. Pemberitahuan ketiga, materi untuk sekolah minggu dan tunas remaja akan dikirimkan kepada orang tua masing-masing, kepada orang tua masing-masing anak sekolah minggu dan tunas remaja, dan mohon bantuan dari setiap orang tua untuk dapat menyampaikannya kepada setiap anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja. Pemberitahuan yang keempat, persembahan ibadah minggu. Persembahan ibadah minggu pada hari ini akan diadakan di rumah masing-masing dan dimasukkan ke dalam amplop dengan menuliskan tanggal ibadah pada hari ini dan akan dikumpulkan pada waktu kita bisa beribadah bersama kembali di gereja. Untuk itu, bagi jemaat yang mau transfer untuk persepuluhan ataupun persembahan misi, persembahan umum, bisa ditransfer ke nomor rekening Gereja GMI Filipi, BNI 46 Cabang Melawai Raya, dengan nomor yang tertera di dalam teks ibadah pada hari ini ataupun juga dalam tayangan, dalam rekaman pada ibadah hari ini. Sehingga persembahan tidak harus menunggu sampai ibadah kembali berkumpul di gereja. Pemberitahuan yang kelima, Sidang Sinode 2020 GMI. Sekali lagi diberitahukan bahwa sidang Sinode GMI ditunda dan akan diadakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus 2020 yang akan datang. Demikian pemberitahuan kita dan warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, rendahkan hati kita, kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala pujian, hormat, dan syukur kepadamu. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kami boleh ada pada kesempatan minggu hari ini. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Segala yang kami miliki, segala yang kami nikmati hari ini, kalau kami boleh bernafas pun hari ini, saat ini, semua karena anugerah-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan jemaat-Mu yang beribadah bersama pada minggu pagi hari ini. Kami tahu kami ada semua karena karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pimpinan yang Tuhan berikan hari lepas hari bagi kami, pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami, berkat-berkat yang Tuhan berikan sampai pada minggu Paskah. Kami boleh memperingatinya pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh berkat-berkat-Mu ini kami boleh ada. Terima kasih Tuhan, dan kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk Bapak Pendeta Jeffrey Kansil, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini, dan supaya semua yang Dia sudah persiapkan, Tuhan boleh beliau sampaikan di tengah-tengah ibadah minggu pagi hari ini, dan kami jemaat-Mu boleh diberkati. Dan kami boleh juga memperingati bersama-sama
ibadah Paskah ini dan kami boleh menikmati ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada minggu pagi hari ini kami akan berdoa untuk jemaat yang sakit ataupun yang sedang dalam pemulihan. Tidak lupa kami berdoa untuk Bapak Riki Simangunsong, Bapak Osten Simangunsong, Bapak Lufi Aliambar, Bapak Sakeus Sutapea, Ibu MS Yaan, Ibu Yolce Palengkahu, orang tua dari Ibu Diana Lemena, dan juga Ibu Sri Pramardati. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu yang sedang sakit atau sedang dalam pemulihan ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu dengan penuh kuasa Engkau menyembuhkan mereka dan Engkau membantu pemulihan mereka. Apabila mereka sedang mengkonsumsi obat-obatan saat ini ya Tuhan, biarlah lewat setiap pengobatan yang diberikan ini juga boleh membantu dalam proses pemulihan mereka, dalam proses kesembuhan mereka. Kami berdoa biarlah meskipun mereka ada dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan, yang mungkin sedang sakit saat ini, namun biarlah iman percaya mereka terus menyala-nyala untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah bilur-bilur-Mu saja yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk ibu-ibu jemaat yang sedang hamil saat ini, yang sedang mengandung saat ini, untuk Ibu Penny Rahayu dan juga Ibu Yohana Sianipar. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan kesehatan bagi ibu, juga bagi janin dalam kandungan mereka masing-masing. Biarlah semua makanan yang mereka konsumsi itu juga boleh berguna bagi kesehatan ibu dan anak, sehingga pada waktunya nanti anak ini boleh lahir dalam berkat tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala beserta keluarga, Pak Jeffrey bersama Ibu Ros beserta anak-anak, kemudian juga para majelis dan penatua, diaken, bahkan seluruh jemaat. Ya Tuhan, agar Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah pandemi wabah virus corona yang sedang melanda di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan palangi kami dengan Roh-Mu Tuhan sehingga kami dijauhkan dari sakit penyakit dari virus corona yang sedang melanda ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa untuk sidang sinode GMI yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus 2020. Dan kalau boleh Tuhan, biarlah pada saat pandemi ini berakhir, sehingga sidang sinode boleh dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus di Sintang, Kalimantan Barat. Kami berdoa biarlah Tuhan cukupkan semua persiapan yang dilakukan. Tuhan juga berkati dana yang dibutuhkan, kurang lebih 1,6 miliar. Dan dana yang masih dibutuhkan ada sekitar 746 juta. Biarlah Tuhan juga memberkati, buka tingkap-tingkap langit dan datangkan berkat bagi panitia yang sedang menggumuli dana saat ini. Kami juga berdoa untuk acara dari awal sampai pada akhirnya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Semua pembicara Tuhan berkati sehingga boleh dilangsungkan sidang sinode ini dengan baik. Dan semua materi-materi pembahasan boleh dibahas dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk peserta dari seluruh Indonesia. Biarlah peserta dari seluruh jemaat-jemaat lokal yang ada di seluruh Indonesia boleh ambil bagian dalam sidang sinode ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sidang sinode ini biarlah jalan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa untuk Presiden Republik Indonesia dan seluruh wakil presiden dan juga semua jajaran yang ada, kabinet yang ada, pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, biarlah boleh menjalankan tugas kenegaraannya dengan bijaksana, khususnya di tengah-tengah pandemi wabah virus corona yang ada. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami untuk boleh mengambil semua kebijakan dengan baik, dan biarlah semua kebijakan itu boleh dilakukan lewat semua aparatur negara yang ada dan boleh dilaksanakan oleh setiap warga negara dengan baik. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa saat pandemi ini berlangsung, perekonomian juga terimbas. Namun Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada pemerintah kami untuk boleh mengambil semua langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Terima kasih Bapak. Di tengah-tengah pandemi ini juga kami berdoa untuk para dokter, perawat dan juga tim medis dan semua tenaga sukarelawan.
yang membantu menangani pasien corona ini. Ya Tuhan, agar kami berdoa supaya semua dokter, perawat, tim medis, dan tenaga sukarelawan ini, biarlah Tuhan menjaga kesehatan mereka Tuhan, dan mereka diberikan kekuatan untuk boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Khususnya di tengah-tengah mereka melayani, mereka merawat semua orang yang sedang mengalami sakit penyakit khususnya karena corona ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang sudah positif terkena corona. Ya Tuhan, dengan belas kasihan-Mu Tuhan, lawat satu persatu mereka Tuhan, dan Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh kembali ada pada saat sebelum mereka terkena virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua pokok-pokok doa ini, biarlah Tuhan menjawabnya sesuai dengan perkenanan Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mati dan bangkit, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan ampunilah kesalahan kami di dalam perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saatnya kita mau membaca Mazmur bersama-sama. Kita mau membaca Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ke-24. Kita akan membaca secara bersama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Puji Tuhan, sudah kasih Tuhan, seperti pemazmur tadi katakan, hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita, untuk kita semua bersukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersukacita karena hari ini hari kebangkitan Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Paskah. Mari kita angkat pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
bersukacita karena Tuhan ada bagi kita semua. Dia telah lahir, Dia telah mati, dan Dia telah bangkit untuk kita semua. Mari kita angkat pujian ini bersama, saudara kasih Tuhan. Mari tepuk tangan, kita bersukacita, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, saudara kasih Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau datang lebih dekat lagi pada Tuhan. Kasih-Nya sungguh besar bagi kita, tak terukur dan tidak ada yang sanggup mengukur. Begitu dalam, sehingga kita boleh ada saat ini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami menyembah Engkau Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami, yang telah mati, bangkit bagi kami semua. Engkaulah Raja kami, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan segala Tuhan, Engkau Raja segala Raja. Kami tinggikan Engkau Yesus Kristus, Tuhan kami. Sungguh layak kami sembah Engkau Yesus, sungguh layak Engkau kami tinggikan Bapa. Haleluya Yesus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Engkau layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapa di sorga, kami menghampirimu pada saat ini. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Tuhan yang perkasa, Raja yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Hanya Engkau sajalah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lain, hanya Engkau saja. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian sebagai jemaat-Mu, berada di hadapan Tuhan dalam ibadah kami memperingati kebangkitan-Mu yang sangat ajaib itu. Kendati pun pada saat ini kami tidak berkumpul di gereja kami, tetapi kami percaya bahwa kami bersatu di hadapan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kebangkitan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang menguasai kami, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami pahami, juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami mengiring Engkau. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini Bapa, karena kami jemaat-Mu mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam alehem jemaat sekalian dimanapun berada. Puji Tuhan karena hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita dimungkinkan untuk berhimpun di hadapan Tuhan. Sekalipun kita masih berpisah satu dengan yang lain, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi di hadapan Tuhan kita dipersatukan pada hari ini. Kita bersuka cita menikmati perayaan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab. Kita membaca satu bagian yang sudah ditentukan untuk menjadi dasar renungan kita di hari kebangkitan pada hari ini. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal 20, kita
membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya membaca teks ini demikian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita dalam merayakan ibadah kebangkitan pada pagi hari ini adalah kebangkitannya membarui cara hidup. Itu tema kita. Kebangkitan Tuhan Yesus membarui cara hidup kita. Jemaat sekalian, kita bersyukur dapat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena
Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya itu bukanlah Tuhan yang mati dan mati terus. Atau bukanlah Tuhan yang mati lalu lupa bangkit. Bukan kan? Tapi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati. Dia kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu bagi kita. Bagi saya. Bagi sekalian jemaat. Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita menjadi hidup. Tuhan Yesus bangkit bagi kita supaya kita menjadi orang-orang percaya yang hidupnya berada dalam kemenangan, lepas kemenangan. Rasul Paulus menyampaikan satu kata-kata yang dia tuliskan yang sangat indah, yang menjadi dasar doktrin dalam kehidupan gereja tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Indah sekali. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang hidup dalam dunia ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kita memiliki jaminan yang ajaib dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak sia-sia percaya kepadanya karena Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Jemaat sekalian, mari kita lihat tema kita pada hari ini. Hari kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Tema kita tadi saya sudah sebutkan. Kebangkitannya membarui cara hidup kita. Kebangkitannya membarui cara hidupku. Kebangkitannya membarui cara hidupmu. Dalam teks yang kita baca ini, jemaat kita dapat melihat dalam teks ini bahwa ada cara-cara hidup yang dibarui oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Dari siapa? Tidak banyak figur yang kita lihat di dalam teks ini, Yohanes pasal 20. Kita melihat di situ figur Maria Magdalena. Kita lihat di situ figur murid, khususnya Petrus dan murid yang dikasih itulah Yohanes. Dan ada tulisan juga di situ tentang murid-murid yang lain. Mari kita lihat cara hidup bagaimana dari figur-figur ini yang diperbarui dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya melihat ada 3 hal yang akan kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini tentang cara hidup yang dibarui. Tadinya cara hidupnya itu lama, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, cara hidup dari figur-figur ini dibarui. Dalam hal apa
Yang pertama kita lihat, cara hidup yang dibarui dalam hal mendengar firman. Cara hidup yang dibaharui dalam hal meresponi firman. Di mana kita lihat cara hidup dari figur ini yang tidak mendengarkan firman, sehingga dibaharuinya mereka menjadi mendengar firman. Di mana kita lihat cara hidup dari figur-figur ini yang tidak respon terhadap firman, lalu dibaharui, kemudian mereka menjadi respon terhadap firman. Jemaat, coba perhatikan dalam teks firman Tuhan ini, bagaimana gelagat dari orang-orang ini. Bagaimana gelagat dari Maria Magdalena. Bagaimana gelagat dari Petrus yang berlari-lari bersama dengan Yohanes balapan sampai ke kubur itu. Tentunya Yohanes yang menang karena dia lebih muda. Bagaimana gelagat dari orang-orang ini. Lihat, Maria Magdalena datang subuh-subuh. Mungkin jam 3 dia sudah keluar, itu berdasarkan beberapa tafsiran. Jam 3 dia sudah keluar, subuh-subuh dia sudah muncul di kuburnya Yesus. Lihat bagaimana berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada para murid. Bagaimana berita yang disampaikan oleh Maria kepada para murid. Lihat bagaimana respon para murid waktu mendengarkan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Jemaat tahu bahwa gelagat mereka, respon mereka itu menunjukkan cara hidup yang tidak mendengarkan firman. Gelagat mereka itu menunjukkan cara hidup yang tidak respon terhadap firman. Loh, kenapa pendeta? Kenapa kok Maria yang pagi-pagi sudah ada di kubur Yesus dibilang tidak mendengarkan firman, tidak respon terhadap firman? Kenapa pendeta, murid-murid yang respon terhadap berita yang disampaikan oleh Maria disebut cara hidup yang tidak mendengarkan firman dan tidak respon terhadap firman? Sangat jelas, jemaat. Sangat jelas. Bagaimana sangat jelas, pendeta? Tuhan Yesus, ingat, sudah menyampaikan kepada mereka. Ingat ya, kita berapa kali Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada para murid. Dan saya percaya bahwa Maria Magdalena itu pun juga ada di situ. Petrus pasti ada di situ. Yohanes apalagi, itu murid yang dikasihi yang selalu menyandarkan kepalanya di bahu Yesus. Mereka pasti mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus sampai 3 kali. Lihat, Matius 16 ayat 21. Lihat, Matius 17 ayat 23. Lihat, Matius 20 ayat 19. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam teks-teks itu? Apa? Tuhan Yesus menyampaikan dalam teks-teks itu, dia akan menderita. Dia akan menderita, dia akan disesat, dia akan disiksa. Bahkan Tuhan Yesus katakan, dia akan mati. Pemberitaan Tuhan Yesus hanya sampai di situ? Hanya begitu aja? Menderita, mati, selesai? Tidak. Tidak, jemaat.
Dalam teks-teks ini jelas Tuhan Yesus menyampaikan menderita, mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Murid-murid ada di situ. Jemaat. Mereka ada di situ. Saya percaya tuh Maria Magdalena ini yang termasuk dalam kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Itu ada juga di situ. Jadi, apakah kita mau membela orang-orang ini dengan mengatakan kenapa mereka harus dibilang orang-orang yang tidak mendengar firman, orang-orang yang tidak respon terhadap firman, kalau kenyataannya begitu. Mereka tidak perhatikan kata-kata Tuhan. Mereka tidak mendengarkan kata-kata Tuhan. Mereka mungkin tidak respon terhadap kata-kata Tuhan. Apaan sih? Masa orang mati bangkit? Mungkin begitu. Masa engkau bilang engkau mati tapi pada hari ketiga engkau akan bangkit? Ini cara hidup pertama yang harus diubahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak mendengarkan firman, tidak respon terhadap firman. Coba kita sebelum melangkah di bagian yang kedua nanti Jumat, kita teliti dulu dalam teks ini. Hal-hal apa yang kemudian menyebabkan mereka kesusahan sebagai dampak dari tidak mendengar firman. Sebagai dampak dari tidak respon terhadap firman. Ini ada konsekuensinya yang mereka harus terima karena tidak mendengar firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak respon terhadap firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Coba lihat, saya mencatat di sini ada 5 hal yang menjadi akibat dari mereka tidak mendengar firman tentang Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. 1, konsekuensi yang pertama, itu Maria Magdalena itu buang-buang waktu. Datang ke kubur Yesus. Ngapain dia datang ke kubur Yesus? Buang-buang waktu. Karena dia nggak dengar. Yesus bilang hari ketiga aku akan bangkit. Dia datang pagi-pagi itu kan bukan mau melihat Yesus bangkit. Dia datang pagi-pagi itu cuma mau ziarah. Setidaknya dia mau bawa rempah-rempah, merempahi tubuh dari Yesus yang sudah mati 3 hari itu. Itu dia. Buang waktu. Karena dia tidak memperhatikan firman. Karena dia tidak mendengarkan firman. Yesus hari yang ketiga akan bangkit. Dia menjadi buang-buang waktu. Mungkin kalau dia respon terhadap firman, dia mendengarkan firman, Yesus hari ketiga akan bangkit. Dia mungkin juga akan datang subuh itu. Wah, Tuhan Yesus bilang nih, hari ketiga dia akan bangkit. Dia akan datang kubur itu, tapi bukan buang waktu. Bukan buang waktu. Dia datang ke situ karena memang dia mendengar Yesus akan bangkit, dia mau menyambut Yesus yang bangkit. Tapi karena tidak mendengarkan firman, maka dia buang-buang waktu saja. Jemaat, kalau kita tidak dengar firman, kalau kita abai terhadap firman, waktu kita terbuang percuma. Terbuang percuma. Kita tidak tahu setiap hari itu kita mengisi waktu kita itu untuk apa. Kita tidak tahu.
Hidup kita tujuannya untuk apa? Kita nggak tahu firman. Bahwa kita diciptakan ini untuk kemuliaan Allah. Iya kan? Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Itu ada tuh dalam waktu itu namanya aion. Aion itu waktu yang panjang. Yang kedua ada namanya tuh kronos. Kronos itu waktu hitungan dalam bilangan. Misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bulan 1 Januari, bulan 2 Februari dan seterusnya. Ada jam 1 malam, jam 2, jam 5, jam 12 siang, jam 6 sore dan seterusnya. Itu kronos. Tapi ada satu lagi, namanya kairos. Kairos itu adalah waktu yang mempunyai nilai kekekalan di hadapan Bapa. Coba, kalau kita tidak dengar firman, hidup kita tuh kosong, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Kita pergi ke tempat kerja nggak tahu untuk apa, buang-buang waktu. Kita pergi ke kampus untuk apa nggak tahu, buang-buang waktu. Kita bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, nggak tahu untuk apa, buang-buang waktu. Tapi kalau kita tahu, hidup kita untuk memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita tahu ini kairos ini. Saya bangun pagi, saya mau isi untuk apa ini? Saya mau pergi ke kerja. Saya mau kerja sungguh-sungguh demi kemuliaan Tuhan ini. Saya pergi ke kampus, saya mau belajar sungguh-sungguh untuk masa depan demi kemuliaan Tuhan. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya kerja di dapur, di rumah, saya tidak sebagai wanita karir, saya mau melakukannya sungguh-sungguh ini. Saya bukan babu, saya bukan pembantu di rumah, tapi saya ibu rumah tangga yang punya tanggung jawab. Saya mau masuk dalam kairos Tuhan. Gak ada buang waktu. Tapi kalau kita tidak dengar firman, itu semua waktu itu hilang. Gak tahu kita untuk apa. Satu. Yang kedua, tidak mendengarkan firman. Akibat kedua apa? Maria menyampaikan info yang tidak jelas. Karena gak tahu firman dia. Dengan bahasa medsos sekarang itu, dia memberitakan hoax. Karena dia gak tahu firman. Dia gak dengar firman. Dia menyampaikan info yang tidak jelas. Menyampaikan hoax. Kalau kita dengar firman, kita tidak akan menyampaikan berita yang tidak jelas. Kita tidak akan menyampaikan hoax. Kita tidak akan menjadi penyebar gosip. Kita tidak akan menjadi penyebar cerita bohong. Kita tidak akan menjadi penyebar fitnah. Hanya jelek-jelekin orang. Tidak. Kalau kita tahu firman. Tuh, dengar firman waktu pagi. Lalu waktu dia ketemu orang, dia bersaksi, dia sampaikan firman itu. Sini dengar, saya tadi pagi dapat firman yang bagus sekali. Orang itu diberkati, bukan diajak bersama dengan dia jadi lebih berdosa begitu, lebih bersalah, tidak. Tapi orang itu diberkati kalau dengar firman. Yang ketiga, karena tidak dengar firman, Petrus dengan Yohanes kenapa? Dia jadi capek, lelah. Capek dia lelah. Lelah kenapa? Ayat yang keempat itu. Lari-lari ke kuburan. Karena tidak dengar firman tentang kebangkitan Yesus. Ini lari-lari ke kuburan. Kalau dia dengar firman, mungkin dia pergi ke kuburan juga. Tapi dia tidak lari-lari, udah tahu dia. Ini Tuhan kita mau bangkit nih, ayo kita pergi ke kubur. Jalan aja santai dia. Nanti dia akan bangkit ini. Tapi karena tidak tahu firman, mereka lari-lari ke kuburan. Capek ngos-ngosan. Petrus kalah sama Yohanes. Yohanes sampai duluan di kubur itu. Dengar firman supaya kita nggak capek. Dengar firman supaya kita tidak lelah. Jangan dengan kekuatan
kita sendiri menghadapi masalah. Tapi kita menghadapi masalah, problem sama Tuhan. Firman Tuhan tuh disiapkan tuh. Jangan dengan kekuatan sendiri. Wah, ini teriak-teriak akhirnya ngata-ngatai Tuhan, Tuhan gak baik, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak bertanggung jawab, Tuhan otoriter dan sebagainya. Padahal dia gak pernah dengar firman. Dia kelelahan sendiri dalam hidup. Kalau dia dengar firman, itu ada kekuatan demi kekuatan dari firman. Sekarang ini lagi rame tuh tentang kata diam tenanglah. Nah, saya nggak mau bilang yang pendeta ini, kita nggak boleh ya. Pokoknya kita di tengah-tengah aja gitu. Tapi saya menarik itu dengan kata diam tenanglah. Saya kok mau berpikir itu, apakah itu alegoris atau tidak. Tapi bagus juga bagi diri saya sendiri. Diam tenanglah. Diam dulu di kaki Tuhan. Dengar apa yang mau dia katakan. Maka di situ kita mendapat ketenangan. Amin jemaat. Diam dulu di kaki Tuhan. Maka di situ kita mendapat ketenangan. Jangan capek-capek nih. Untuk sesuatu yang salah. Yang keempat. Akibat tidak dengar firman. Ayat 11 itu. Sedih. Si Maria ini sedih, dia nangis di situ. Akibat tidak dengar firman, itu dia sedih, dia nangis terus di situ di kubur itu. Gak tahu bahwa Yesus sudah bangkit karena dia salah sendiri tidak dengar firman. Sedih. Banyak hal yang membuat kita sedih, tidak ada penghiburan. Kenapa? Karena kita gak dengar firman. Firman Tuhan katakan dengan jelas itu Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lihat kata-kata itu ya. Saya ingin ulang, saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bersukacitalah. Kalau saya hanya bilang begitu, jemaat bilang sama saya gini, Pak Pendeta, enggak mungkin kita bisa bersukacita. Loh, kenapa enggak mungkin? Karena Pak Pendeta bilang, bersukacitalah dalam segala hal. Harusnya bagaimana? Pak Pendeta harus bilang gini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Kita bisa happy sekalipun kita enggak punya uang. Kita bisa sukacita sekalipun nih virus corona melanda di mana-mana. Bukan berarti kita senang orang-orang pada mati di mana-mana begitu lalu kita aman. Tidak begitu juga. Tapi jangan kita dikuasai ketakutan. Saya sudah sampaikan di 4 minggu yang lalu bahwa yang lebih membahayakan dari virus corona adalah ketakutan kita. Jangan takut. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Pasti kita bisa melewati sambil kita waspada menjaga diri kita masing-masing. Yang kelima, akibat tidak mendengarkan firman, si Maria ini tidak fokus. Ayat 14 itu. Padahal dia udah lihat itu Tuhan. Dia gak fokus, dia gak kenal itu Tuhan. Sampai Tuhan bilang sama dia, Maria, baru dia, oh Rabuni, guru. Gak fokus dia. Kalau kita tidak dalam kekuatan Tuhan, kita gak fokus. Stres, cuma stres. Depresi, frustrasi. Itu ada penyakit-penyakit yang namanya itu psikosomatis. Akibat tekanan jiwa yang sangat dalam begitu. Itu muncul penyakit-penyakit tertentu gitu. Secara fisik. Secara jiwa itu depresi, frustrasi, stres. Secara rohani dia itu sudah kehilangan perspektif dalam teori psikologi. Akibat kehilangan perspektif apa? Dia bisa bilang Tuhan gak ada. Ini masalah, ini berat. Tuhan gak ada. Udah gak fokus dia. Tuhan gak ada. Atau ada teologi bilang Tuhan udah mati. Tuhan udah mati. Kenapa? Karena dia tidak dalam kekuatan firman. Jemaat, mari kita dengar firman. Mari kita hidup dalam firman.
Apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan katakan, dengarkan. Mari kita rubah cara hidup kita. Dari tidak mendengarkan firman, sekarang Yesus bangkit, maka bangkitlah untuk mendengar firman. Mari kita berlomba lagi baca Alkitab. Sekarang kita banyak di rumah ya. Bapak-bapak banyak di rumah, ibu-ibu banyak di rumah, pemuda-pemuda juga sekarang banyak di rumah. Ngapain? Jangan main game aja. Tapi baca Alkitab. Ya enggak salah juga main game. Tapi ambil waktu baca Alkitab. Renungkan, pelajari firman Tuhan. Nanti selesai virus corona, kita udah pinter-pinter semua dengan firman. Kita kuat, kita melangkah dengan firman. Yesus bangkit, kita bangkit dalam firman. Yang kedua, yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Cara hidup apa yang harus dibarui? Yang kedua adalah cara hidup dalam hal menghormati Tuhan Yesus. Di mana kita lihat itu dalam teks ini? Coba lihat ayat yang ke-17. Dalam ayat 17 itu dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Coba lihat. Bagaimana respon dari Maria waktu Tuhan Yesus bilang, Maria, hei Rabuni, guru. Rupanya tidak disebutkan di sini bahwa Maria itu langsung mau pegang Tuhan Yesus. Tapi dari kata-kata Tuhan Yesus jelas bahwa rupanya waktu Maria disebut namanya Maria, lalu dia sebut Rabuni. Itu karena dia udah kangen banget sama Tuhan Yesus. Karena dia udah sedih banget nih mayatnya Yesus hilang. Patut dimaklumi, manusiawi kan. Dia langsung spontan. Dia menyebut Rabuni, saya percaya itu kayak pemain sinetron gitu. Langsung dia lari-lari tuh kalau slow motion pelan-pelan begini. Langsung peluk, musik India. Biasanya musik India. Kayak gitu kira-kira. Ya toh. Tapi Tuhan Yesus langsung bilang kepada Maria, jangan engkau memegang aku. Saya melihat bagian ini nih soal menghormati Tuhan. Apa itu? Maria nampaknya menganggap Tuhan Yesus itu ya biasa aja lah. Biasa aja lah. Kayak kemarin-kemarin gitu loh, biasa aja lah. Tapi sekarang Tuhan Yesus ini, dia bukan lagi sebelum kebangkitan. Dia sekarang siap setelah masa penampakannya. Dia siap naik ke sorga. Dia siap duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sekarang ini adalah Tuhan. Dia pencipta segala sesuatu. Dia besar, dia agung. Dia sekarang tidak seperti biasanya. Dia sekarang harus dihormati oleh Maria Magdalena. Saya senang tuh lagu Wahyu 15 ayat 3 tuh. Bagi dia yang duduk di atas tahta. Bagi dia anak domba Allah. Yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan anggap Tuhan Yesus itu biasa-biasa aja. Jangan anggap Tuhan Yesus itu enggak berarti dalam hidupmu. Jangan anggap Tuhan Yesus itu tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus itu kecil. Seperti saya baca tuh tentang seorang komunis itu yang
bilang, ini saya mau tembak Yesus nih. Saya tembak Yesus. Dia nggak ada apa-apa, saya tembak nih. Kalau dia ada, udah mati dia. Mati dia. Kisah itu tahu kan jemaat? Sekonyong-konyong tuh truk besar itu tabrak dia. Langsung dia habis binasa di situ. Tahu John Lennon kan kata-katanya? Aku ini lebih hebat dari Yesus. Aku ini lebih besar dari Yesus. Jangan anggap Yesus itu biasa-biasa. Hormati Yesus. Muliakan dia. Dalam seluruh kehidupan kita. Hormati dia dalam ibadah. Waktu kita masuk dalam ibadah. Puji dia. Konsentrasi sama dia. Sembah dia. Hormati dia dalam pikiran kita. Jangan ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan padanya. Hormati dia dalam perasaan kita. Hormati dia dalam hubungan suami dan istri. Karena dia bilang suami itu kepala. Harus dihormati hai ibu-ibu. Hai suami, kasihilah istrimu. Hormati perkataan Tuhan kita. Hormati dia dalam pekerjaanmu. Serius, sungguh-sungguh. Hormati dia dalam seluruh kehidupan kita. Hormati dia. Itu yang kita lihat, cara hidup yang harus diperbarui dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, singkat saja. Cara hidup yang harus diperbarui yang ketiga, itu dalam hal memberitakan tentang Tuhan Yesus. Memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Dalam ayat 17 disebutkan di situ dengan jelas oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Dia bilang, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah. Ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Cara hidup yang ketiga yang harus dibarui. Apakah kita sudah memberitakan Tuhan? Apakah kita sudah memberitakan Yesus yang sudah bangkit? Apakah kebangkitan Yesus itu hanya kita makan sendiri? Untuk kita saja, kita yang happy tentang kebangkitan Tuhan kita. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menikmati kebangkitannya. Tuhan menghendaki cara hidup kita diubah. Beritakan, sampaikan kepada banyak orang bahwa dia sudah bangkit. Dia sudah menang. Supaya sama seperti kita sudah menang, banyak orang pun akan menikmati kemenangan. Jemaat sekalian, marilah kita hidup di dalam kebangkitan Tuhan kita. Kebangkitannya membarui cara hidup kita. Mari di ibadah Paskah kebangkitan pada hari ini kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau membarui cara hidup saya. Saya membarui cara saya terhadap firman. Saya mau mendengar dan respon firman. Saya mau membarui cara saya melihat Engkau. Saya mau hormat kepadamu. Saya mau membarui cara saya selama ini saya tidak memberitakan. Saya mau memberitakan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berita kebangkitan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Roh-Mu terus menerjemahkan bagian ini dalam kehidupan jemaat. Sehingga jemaat melakukan seluruh kebenaran dalam hidup. Sehingga cara hidup kami adalah seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya hari ini dan saatnya kita mau memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami telah mendapatkan berkat dari firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Jeffrey, gembala kami. Tuhan tetap terus memelihara, menjaga dan mengurapi dalam setiap pelayanannya. Bersama keluarga, Tuhan juga memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami, yang kami terima sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, kalau mungkin kami juga belum mendapatkan berkat. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini, di gereja-Mu Bapa. Berkati setiap rupiah-rupiah yang kami berikan untuk pekerjaan pelayanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara kasih Tuhan, mari kita angkat pujian, bawa persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian ini. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya saudara kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini dalam ibadah Paskah. Tapi biarlah ibadah kita tiap-tiap hari kepada Tuhan tetap terus berjalan, karena kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang hidup, yang memiliki hari depan kita, memiliki hari esok dalam hidup kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita katakan bersama, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita angkat pujian ini kembali. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Bapa di sorga, di akhir dari ibadah ini, kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini Tuhan berkati dengan bertambah 1 tahun usia. Kami berdoa menyerahkan Ibu Samaria yang Engkau sudah berkati pada tanggal 6 yang lalu bertambah 1 tahun usia. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan bagi hamba-Mu melintasi waktu-waktu hidup yang telah lewat. Terima kasih untuk berkat yang berlimpah yang dinikmati oleh hamba-Mu sampai pada saat ini. Engkau sudah menolong pada waktu yang lalu, kami menyerahkan langkah-langkah hidup ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dan pertolongan Tuhan yang ajaib teruslah berlimpah-limpah menjadi bagian bagi hamba-Mu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam seluruh kehidupannya. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga, baik Pak Lutfi sebagai suami, juga Saudara Amos dan Andrew. Kiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian bagi keluarga ini. Kami sungguh memberkati Ibu Samaria dalam memasuki usia yang baru. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan hamba-Mu. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang berlangsung pada hari ini, khususnya untuk semua anak-anak-Mu yang sudah melayani pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati sehingga seluruh kehidupan mereka adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan, semakin semangat dan setia di dalam melayani Tuhan. Hamba menyerahkan sekalian jemaat ke dalam tangan-Mu, baik anak-anak kecil kami, para remaja, para pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua, setiap pribadi dan keluarga dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang terjadi di dalam bangsa dan negara kami, khususnya di kota Jakarta sekarang ini, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi sekalian jemaat, supaya kami juga sekalian jemaat memperhatikan semua yang sudah diimbau oleh pemerintah dan juga gereja untuk terus waspada dalam seluruh kehidupan. Terima kasih banyak Bapa, dalam seluruh pergumulan-pergumulan yang lain Engkau juga tolong, Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang akan memampukan seluruh jemaat supaya mereka akan dapat melihat selalu kemenangan lepas kemenangan ajaib yang Tuhan anugerahkan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan, hiduplah di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita yang pengasih dan rahmani, mencurahkan rahmat dan kasih-Nya berlimpah-limpah kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini, dalam karya besar-Nya bagi keselamatan kita, di mana Dia sudah masuk dalam penderitaan yang dalam, bahkan mati di salib, tetapi bangkit kembali, di mana pada hari ini kami rayakan kebangkitan-Nya, mencurahkan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya berlimpah kepadamu. Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, mencurahkan penghiburan, pertolongan, dan pimpinannya berlimpah kepadamu. Allah Tritunggal memberkati dan menyertai engkau di dalam seluruh perjalanan hidupmu, sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Saat teduh. Ya, jemaat kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kami tim pelayan altar mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.